Punya ide buat bikin channel tapi bingung harus mulai dari mana? Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bongkar rahasia buat nemuin niche YouTube yang bukan cuma kamu suka tapi juga beneran dicari orang. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari sini, sebuah skenario yang mungkin familiar banget buat sebagian dari kalian. Udah rajin upload video, udah kerja keras, tapi kok rasanya channelnya gitu-gitu aja, nggak gerak kemana-mana. Kalau kamu ngerasain ini, tenang. Kamu nggak sendirian. Percaya atau nggak, masalahnya itu seringkali bukan karena kurang kerja keras loh. Justru dari banyak analisis para ahli YouTube, akar masalahnya itu ada di strategi iya bener bahkan sebelum video pertama kamu diupload. Dan inilah kesalahan nomor satunya, nggak punya niche yang spesifik. Coba deh bayangin, kalau kita sendiri aja bingung, channel kita ini sebenarnya tentang apa, gimana caranya YouTube bisa tahu video kita harus direkomendasiin ke siapa? Algoritma pun jadi ikutan bingung kan? Akibatnya, banyak banget kreator yang kejebak di dilema ini. Pilihannya seolah cuma ada dua, ikutin passion, tapi risikonya nggak ada yang nonton. Atau ikutin tren pasar, tapi siap-siap aja burnout atau kehilangan jati diri. Tapi, gimana kalau ternyata dari awal pertanyaannya udah salah? Nah, daripada kita terjebak di antara passion dan pasar, yuk kita pakai kerangka kerja yang lebih cerdas. Ada sebuah konsep keren dari Jepang yang bisa mengubah cara kita memandang masalah ini sepenuhnya. Konsep ini namanya Ikigai. Gampangnya gini deh, Ikigai itu adalah alasan kamu berkarya. Bukan cuma buat hari ini, tapi untuk jangka panjang dengan cara yang memuaskan dan tentunya berkelanjutan. Niche yang sempurna itu ada di titik temu 4 elemen ini. Apa yang kamu cintai, apa yang kamu kuasai, apa yang audiens butuhkan, dan apa yang bisa menghasilkan uang. Kalau salah satu aja dari elemen ini hilang, wah, modelnya nggak akan jalan dalam jangka panjang. Tujuannya adalah nemuin topik yang centang semua kotaknya. Oke, mari kita bedah satu persatu. Langkah pertama, kita mulai dari dalam diri kita sendiri dulu. Ini semua tentang memetakan apa sih yang kita sukai dan apa yang sebenarnya kita bisa lakukan dengan baik. Nah, yang menarik banget dari sini adalah cara kita ngeliat passion. Ini bukan sekedar hobi yang seneng-seneng aja. Passion sejati itu adalah topik yang bikin kamu rela begadang, rela riset berjam-jam tanpa dibayar. Kenapa? Karena membangun channel itu lari maraton bukan lari sprint. Oke, langkah kedua, riset pasar. Setelah kamu tahu apa passion dan keahlianmu, sekarang waktunya keluar dari kepala dan lihat realita di lapangan. Pertanyaannya, ada nggak sih orang di luar sana yang peduli sama topik ini? Prosesnya sebenarnya cukup sederhana. Kamu bisa pakai tools gratis kayak Google Trends buat lihat minat orang. Terus coba deh kepoin channel kompetitor, apa yang berhasil buat mereka, dan yang lebih penting lagi, celah apa yang mereka tinggalkan buat kamu isi. Serius deh, kolom komentar mereka itu tambang emas buat ide konten. Dan ini nih, realita finansial yang penting banget buat diketahui. Nggak semua views itu dihargai sama. Niche kayak keuangan atau bisnis itu punya CPM atau bayaran per 1000 tayangan yang jauh lebih tinggi daripada niche gaming. Ini bukan berarti gaming itu buruk ya, sama sekali bukan. Tapi ini adalah faktor yang perlu kamu pertimbangkan biar channel kamu bisa berkelanjutan. Lanjut ke langkah ketiga, temukan celah unik. Jadi setelah lihat pasar yang mungkin udah rame, solusinya apa dong? Nah, kabar baiknya adalah kamu nggak perlu jadi yang terbesar. Kamu cuma perlu jadi yang paling spesifik. Strateginya adalah dengan bermain di area micro niche. Dengan begini, kamu bisa jadi ikan besar di kolam kecil. Kamu bisa membangun otoritas lebih cepat tanpa harus saingan langsung sama channel-channel raksasa. Coba bayangin kayak boneka Rusia ini. Jangan cuma buat channel soal kebugaran, itu terlalu luas. Coba persempit ke kebugaran untuk profesional sibuk. Oke? Bisa lebih dalam lagi? Latihan 15 menit untuk developer yang kerja dari rumah. Tuh kan? Super spesifik. Disitulah kekuatan kamu. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang waktunya praktek. Ambil pulpen dan kertas atau buka aja aplikasi Notes di HP karena kita udah siapin 3 pertanyaan sederhana buat bantu kamu nemuin niche kamu sendiri. Pertama, coba jawab ini. Jawaban dari pertanyaan ini bakal bantu kamu nemuin titik temu antara passion dan keahlian alami yang kamu punya. Kedua, pikirkan tentang nilai yang bisa kamu berikan. Pengalaman kamu dalam mecahi masalah, sekecil apapun itu, bisa jadi konten yang sangat berharga buat orang lain di luar sana. Dan terakhir, analisis kompetisi. Coba cari celah yang mereka lewatkan. Inilah kesempatan emas kamu buat tampil beda dan nawarin sesuatu yang bener-bener baru. Nah, jangan simpan idenya sendirian ya. Coba tulis ide niche terbaik kamu di kolom komentar di bawah. Yuk, kita saling kasih masukan dan bangun komunitas kreator yang saling mendukung.
Oh ya, jangan lupa, ini adalah bagian ketiga dari seri 100 hari menjadi kreator sukses dari kami. Jadi, kami akan tinggalkan kamu dengan pertanyaan ini. Memilih niche itu bukan sekedar memilih topik, tapi ini tentang memutuskan di mana kamu akan membangun pengaruh dan jadi suara yang didengar. Jadi, pertanyaannya sekarang, sudut internet mana yang akan kamu dominasi? Punya